Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifiana Fitri, NIM 86000272997. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA, kegiatan praktikum 2, modul 4 mengenai gerak. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui perbedaan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang kedua, mengamati hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan benda. Dan yang ketiga, menentukan kecepatan dan percepatan benda melalui hasil percobaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama di sini ada karton hitam, ada styrofoam, kemudian penggaris, cutter, gunting, mobil mainan, selotip atau double tip, dan spidol. Untuk selanjutnya, apa sih perbedaan GLB dengan GLBB? GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama. Nah, sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah benda dengan lintasan yang lurus dan kelajuannya mengalami perubahan yang sama setiap sekon. Berdasarkan kelajuannya dapat dibedakan menjadi dua macam gerak lurus berubah beraturan, yaitu yang pertama, bila kelajuan benda bertambah dengan nilai yang sama setiap sekonnya, maka disebut gerak lurus dipercepat beraturan. Dan yang kedua, bila kelajuan benda berkurang dengan nilai yang sama setiap sekonnya, maka disebut gerak lurus diperlambat beraturan. Sebelum ke percobaan, di sini saya akan membuat alatnya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, potong styrofoam menjadi 3 potong atau ini 3 lintasan. Nah, setelah dipotong menjadi 3, saya akan menempelkan double tip ke styrofoam. Sekarang styrofoam yang ketiga. Sama ya, kita tempelkan double tipnya terlebih dahulu. Dipotong jadi 3 bagian dan ditempelkan selotip seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu memotong karton ke dalam 3 lintasan atau styrofoam sesuai dengan panjang dan lebarnya styrofoam. Nah, di sini styrofoam dan karton sudah saya potong dan saya tempelkan ke styrofoam. Selanjutnya membuat ganjalan yaitu 5 dan 8 cm. Pertama 5 cm. Dan yang kedua 8 cm. Kemudian masukkan ke dalam lintasan kedua dan ketiga. Pertama 5 cm dan yang kedua 8 cm. Baik, di sini saya sudah selesai membuat ketiga perlintasan.
itu lintasan yang pertama ada lintasan GLB. GLB lintasannya lurus dan datar. Kemudian yang kedua ada lintasan GLBB dengan tinggi 5 cm. Kemudian pada lintasan yang ketiga yaitu GLBB dengan ketinggian 8 cm. Baik, kita langsung masuk ke langkah percobaan. Nah, pertama-tama itu mobil melaju dari posisi start. Kemudian yang kedua, mengukur berapa lama waktu mobil melaju. Nah, di sini saya menggunakan stopwatch. Akan mulai dari lintasan pertama, yaitu gerak lurus beraturan dengan lintasan lurus dan datar. Ya, baik, kita posisikan mobil dari posisi start lalu melaju. Nah, setelah itu kita catat berapa hasil lama waktu yang ditempuh. Saya ulangi, kita posisikan mobil dari arah start, siapkan stopwatch, lalu mulai menghitungnya. Nah, kemudian hitung berapa lama waktu yang ditempuh untuk lintasan kedua. Ini ketinggiannya 8 cm. Sama ya, posisikan mobil dari posisi start. Siapkan stopwatch, lalu hitung. Nah, catat berapa hasil waktu yang ditempuh oleh lintasan ketiga. Baik, dari hasil waktu yang ditempuh, untuk lintasan yang pertama yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, waktu yang ditempuh yaitu 2 detik 50 per 100 sekon. Nah, untuk yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, hasil waktu yang ditempuhnya yaitu 1 detik 38 per 100 sekon. Dan yang ketiga yaitu GLBB dengan waktu yang ditempuh 88 per 100 sekon. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa pada GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah, sedangkan pada GLBB, kecepatan benda bertambah atau dipercepat seiring waktu karena pengaruh kemiringan atau gaya gravitasi. Demikian kegiatan praktikum IPA mengenai gerak GLB atau GLBB. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.